Nah, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggris itu AI didapat dari A-nya itu artificial, I-nya intelligence. Jadi AI. Ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada tulisan AI itu yang suka ada di internet itu namanya artificial intelligence. Kalau bahasa Indonesia adalah kecerdasan artifisial, artinya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan di sini buatan siapa? Manusia. Buatan manusia. Tetap memerlukan bantuan manusia. Nah, ini kita akan belajar tentang AI itu harus tahu pengertian dari AI atau dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan artifisial adalah program komputer dalam meniru kecerdasan manusia. Program komputer. Seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Jadi AI ini sengaja dibuat oleh manusia itu ya untuk meniru kecerdasan manusia yang mana di dalamnya itu bisa mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia. Tapi selebihnya AI ini belum sampai ke yang terlalu jauh seperti manusia ya. Itu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kalian diharapkan itu mampu menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti akan Bapak kasih lihat mesin cerdasnya yang mana, yang non cerdasnya yang mana. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang ketiga, memberikan contoh pemanfaatan mesin cerdas dan mesin non cerdas di kehidupan sehari-hari. Sebetulnya pembelajaran kita hari ini itu lebih menekankan ke yang nomor 3 ini nih. Memberikan contoh pemanfaatannya, contoh pemanfaatan. Jadi kalau yang 1 dan 2 sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Bapak sudah kasih contoh-contohnya, yang ini mesin cerdas, yang ini non cerdas. Kemudian kalian perbedaannya apa sih? Kalau mesin non cerdas itu harus ada perintah dari manusia. Seperti contohnya kipas angin. Kipas angin itu harus dipencet dulu tombolnya baru dia bisa bergerak atau bisa bisa nyala gitu. Nah, itu adalah mesin non cerdas. Tapi kalau mesin cerdas seperti mobil tanpa supir ya, setelah diprogramkan sekali dia bisa ngerem sendiri, bisa tahu lingkungan yang mana yang dia harus berhenti gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan, ini mengidentifikasi perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini ada videonya, ini masih sama kelanjutan dari video yang pernah waktu itu. Ini videonya ya, kita play dulu. Seperti menunggu robot-robot melarang dan menyelesaikan jalanan dan manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka nggak senyelamin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Sebenarnya video ini sudah pernah ditayangkan, tapi Bapak ulang lagi sengaja karena kita ke pemanfaatannya, ingat ya. Kita ke pemanfaatan daripada kecerdasan artifisial. Nah, ini akan kita lanjut bacanya. Bagaimana kecerdasan artifisial bekerja? Di dalam KA terdapat mesin learning atau mesin pembelajar ya. Nah, ini contohnya. KA belajar dari data yang diberikan kepadanya lalu memproses data tersebut. Ini di sini ada YouTube. Ketika kalian sering menonton YouTube-nya ini, nah ini apa sih yang tungtung sahur ya kalau nggak salah ya. Ya. YouTube itu pasti akan merekomendasikan video yang sama, tapi dengan konten kreator yang berbeda.
Jadi kalau misalnya kalian sering nonton anomali-anomali yang seperti ini, pasti akan direkomendasikannya muncul yang anomali kayak begini. Berarti kecerdasan artifisial atau AI itu belajar dari data yang diberikan kepadanya. Kalian secara tidak langsung ketika buka YouTube, ya, YouTube-nya itu di dalamnya sudah ada AI-nya dan mempelajari bahwa kalian suka nontonnya nonton apa. Ini kalau yang sering nonton ada cerita-cerita yang aneh mungkin ya, ada mobil masuk gang kayak gini gitu. Nah, kalau yang ini sering nonton kartun-kartun yang apa? Elsa ya? Apa sih? Oh iya, itulah pokoknya. Nah, kalau ini yang sering nonton hewan-hewan berhadapan dengan manusia, kalau ini nonton bola nih ya. Ini dia bola cantik katanya. Oh, ini Persebaya. Ini yang sering nonton bola akan direkomendasikan ini. Nah, ini yang merekomendasikan ini AI, mesin cerdas yang ada di YouTube ini atau di ponsel kalian. Nah, sekarang ada contoh lainnya itu Google Translate. Google Translate ini ketika kita bilang bahasa Sundanya naon, pasti di sini kan langsung ada apa seperti gitu ya. Itu berarti udah cerdas dia, udah bisa membaca data. Dari mana dia tahu jawabannya? Dari yang sering ini udah dikasih tahu data-datanya ini. Naon itu bahasa Indonesia adalah apa? Siapa itu bahasa Sundanya saha gitu ya. Misalkan kalau kalian menggunakan Google Translate ini udah dikasih tahu data-datanya. Ya, udah sering dia baca juga orang butuhnya apa, maka Google Translate juga akan menampilkan seperti yang kalian minta. Kemudian yang kedua, kecerdasan artifisial terus belajar dan beradaptasi melalui data baru sehingga kemampuannya dalam melakukan tugas akan terus meningkat seiring waktu. Ketika kalian gunakan Google Map, pernah dikasih jalan yang salah, ini dia akan update. Setelah update, pasti rekomendasi jalannya itu adalah jalan yang betul. Ketika misalkan kalian nggak tahu jalan ke Sentul, dikasihnya itu lewat Cimapak, lewat gang-gang kecil ya, lewat Sukaraja, sampailah ke Sentul. Kata kalian itu, kok ini ujungnya malah ke gang-gang kecil, sehingga menulis ulasan kan, Google Maps kerjanya kurang bagus nih, saya dikasih jalannya nyasar ke gang, kan suka ada ulasan kan? Ya, di Google Maps ini suka ada ulasan. Maka dia mempelajari itu dari ulasan-ulasan itu, sehingga ketika kalian keluar asli ke Sentul, pas ngeklik Google Maps ya, diarahinnya sudah jalan yang tidak seperti itu lagi. Nah, itu dia berarti terus belajar dan beradaptasi melalui data baru sehingga kemampuannya dalam melakukan tugas akan terus meningkat seiring waktu. Kemudian yang kedua ada Google Assistant. Kalau Google Assistant pernah ada yang pakai belum? Pernah ada yang pakai belum sih? Fungsinya itu untuk apa Google Assistant? Yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai belum? Kalau yang suka kalian buat tadi itu apa namanya? Coba, ada yang mau handphone nggak? Satu aja mau pengen lihat. Dia, coba buka dia. Ada Google Assistant nggak? Kalau enggak, Google yang suka ngomong itu. Halo Google ya. Suruh sama Adel itu buatkan gambar soto pedas. Bisa nggak dia? Nah, itu dia langsung ngasih tahu tuh gambar soto pedasnya kayak gitu. Kelompok sana ada di sini. Kelompok sana, kira-kira mau request bikinin gambar apa? Ayo, langsung cepet aja spontan. Ultraman pakai baju Batman bisa nggak coba? Biar bikin kayak gitu. Gak bisa dia, gak mau. Kalau Ultraman ya Ultraman, kalau Batman ya Batman. Suruh buat Ultraman pakai baju Batman jadinya muncul anak kecil kayak gitu. Berarti, sok udah ya. Tidak bisa semuanya dapat dituruti gitu ya. Sok boleh duduk ya. Nah, ini Google Assistant juga fungsinya sama. Cuma kalau Google Assistant ini lebih ke chatting. Kayak kalian kalau maaf ya, chattingan sama mamanya, sama ayahnya misalkan, "Mah, langsung dibalas ya?" Enggak, maksudnya dibalasnya tuh apa gitu? Ya kan? Apa?
Kenapa gitu? Nah, Google Assistant juga sama. Kalau kalian bilang, halo Google, pasti dia jawab kayak chattingan. Ya, baik, lanjut. AA bisa menggunakan pola data yang sudah dipelajari untuk membuat prediksi. Ingat ya, kata kuncinya adalah pola dan prediksi. Pola data yang sudah dipelajari untuk membuat prediksi atau menyarankan sesuatu dan membuat terjemahan bahasa. Nah, ketika kalian lihat gambar apa ini? Ada yang suka pakai cekot-cekot? Kira-kira suka ada tulisan nggak di sini? Gunakan bahasa apa gitu? Translate bahasa. Misalkan kalau di HP Bapak suka muncul bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tiba-tiba di sini ada tulisannya. Nggak ada. Ada yang enggak berarti ya. Nah, kalau HP beberapa HP suka ada muncul pas kita buka Shopee itu mau dipakainya bahasanya bahasa apa? Mau bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Nah, kita klik aja bahasa Indonesia. Kalau bahasa Taiwan boleh. Silakan klik kalau kalian paham ya. Nah, ini menggunakan pola yang sudah dipelajari untuk membuat prediksi. Prediksinya kalau kalian itu ternyata tinggal di Indonesia itu pasti menggunakan bahasa Indonesia, tapi mau nggak pakai bahasa Inggris diprediksi sama AI ini. Lalu menyarankan sesuatu dan membuat terjemahan bahasa. Ketika kalian mau pilih barangnya itu adalah jam tangan merek apa biasanya kalau beli? Apa sih yang bisa buka telepon itu? Nah, jam tangan Aimo. Oh, muncul banyak tuh di situ ya. Muncul. Ada nggak salah satunya pakai bahasa Inggris? Ada, tergantung dari tokonya. Tokonya itu ada di luar negeri, misalkan pakai bahasa Inggris. Ketika kita klik gak ngerti, apa ya bahasanya? Disaranin lagi, mau nggak pakai bahasa Indonesia? Nah, itu berarti AI ini bisa menggunakan pola data yang sudah dipelajari, ya. Baik. Yang sebelah kanan ada BMKG. BMKG itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Biasanya ini menyarankan bahwa hari ini akan terjadi ya hujan, namanya prakira, ya perakiraan cuaca 8 Juli tuh tulisannya juga ya. Kalau sekarang tanggalnya adalah tanggal 10 ya. Nah, perakiraan cuaca tanggal 10 Oktober. Dilihat awannya, derajatnya, kemudian suhunya berapa, ya. Nah, itu diperkirakan itu berdasarkan pola. Kelihatan dari AI-nya itu ternyata awannya mulai mendung, berawan, dituliskan di sini. Makanya di handphone kalian suka ada tulisan. Ya. Kalau yang menggunakan prediksi cuaca. Yang keempat, KA mengenali pola dan mengambil keputusan secara otomatis. Secara otomatis itu maksudnya apa? Ketika kita mau bikin facelift begini, kita suruh rekam dulu, ya kan? Wajah kita direkam dulu. Ketika setelah beres dan kita oke direkam, ya, kita mau buka handphonenya harus pakai wajah kita, nggak bisa pakai wajah orang lain. Apa yang dibaca nih? Mata, ya, alis, hidung, kemudian garis bibir. Ini yang dibaca oleh AI itu. Ketika di sini hidungnya dikembangin begini, nggak akan masuk karena nggak kebaca, ya. Dan keputusan dari AI itu secara otomatis ketika kita buka handphone kita menggunakan wajah otomatis kebuka. Nggak harus ada persetujuan ya atau tidak. Benar kan? Masa ketika pakai wajah, apakah ini wajahmu? Apakah mulutmu sekarang misalnya sobek? Enggak kan? Apakah mata kamu berkedip satu? Kan enggak gitu ya. Berarti otomatis bisa kebuka, ya. Nah, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Perbedaan cara kerja, adaptasi, dan pengambilan keputusan. Kalau mesinnya disebut mesin cerdas atau AI itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, biasanya update. Yang kedua, adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Yang ketiga, pengambilan keputusannya bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Tapi kalau yang non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Contohnya kipas angin. Ketika kita mau nomor 1, 2, 3, itu tinggal kita pencet aja. Ya, dia nggak milih kalau suhu ini tinggi sehingga panas. Dia nggak bisa nyetrek sendiri ke nomor 5 kan?
harus kita yang ngetrekin sendiri, kita bantu buat nyalain. Nah, tidak bisa menyesuaikan diri hanya mengikuti pola tetap, polanya itu aja, nggak bisa dia membaca. Kemudian memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Keputusannya selalu dibuat oleh manusia berdasarkan keputusan. Bapak boleh pinjam dulu kayak ini. Nah, ini termasuk mesin cerdas apa? Non cerdas? Ini otomatis ya? Otomatis ya? Dia bisa kencang sendiri. Enggak kan? Berarti non cerdas. Kalau ada yang kayak gini, ketika suhu ini panas dia kencang sendiri, kalau lagi dingin dia turun, nah ini berarti mesin cerdas. Kita gerahnya gerah banget nih. Mungkin dia membaca, oh keringatnya banyak nih pas cucuran gitu. Oh kencang sendiri. Ketika nggak ada keringatnya dia bisa ngecilin sendiri. Nah itu baru bisa dikatakan mesin cerdas. Kalau yang kayak gini berarti masih non cerdas. Ini ada contohnya. Nah blender ini non cerdas. Kemudian ponsel pintar ini udah pasti ya mesin cerdas. Kemudian robot vakum, mesin cerdas. Mesin ketik, non cerdas. Mobil tanpa sopir. Kesimpulan silakan dibacakan oleh Sultan. Kesimpulan, AA bekerja dengan mempelajari bakat, Ya. mengenali pola dan membuat prediksi, tetapi tetap memiliki keterbatasan. Terus, Mesin learning memungkinkan AA belajar dari pengalaman, tetapi tetap tidak bisa berpikir atau memiliki emosi seperti manusia. ya. Mesin cerdas dapat menganalisis data dan mengambil keputusan yang sedangkan mesin cerdas hanya bekerja sesuai perintah yang diberikan. Bagus. Nah, kita refleksi. Bersyukurlah kita bahwa ya akal manusia adalah anugerah Tuhan yang lebih sempurna dibanding AA. Bijak dalam menggunakan teknologi sesuai nilai etika. AA itu kan tidak punya perasaan, ya baku. Nah, kita harus bersyukur kita masih bisa punya itu. Bapak ada soal anak-anak ya, 10 soal dijawab secara cepat aja karena waktunya ya yang sangat terbatas. Dikasih nama lalu jawab. Ini soalnya tidak terlalu sulit. Diberi nama lalu jawab. Waktunya 5 menit. Sudah?
Semuanya duduk. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari ya tentang KA-nya itu ada etika. Ada etika dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Bahwa KA ini tujuan awalnya itu untuk membantu pekerjaan manusia. Etika kita itu menggunakan secara bijak. Ya, menggunakan secara bijak dengan sebaik-baiknya. Nah, itu etika kita. Yang kedua, tantangan kita itu kedepannya lebih banyak. Kalian itu bisa termasuk orang yang kecanduan teknologi ke depan. Karena sudah banyak dipermudah oleh KA atau AI. Nah, kalian harus bisa menghilangkan kecanduan tersebut. Karena kita sebagai manusia punya kehidupan selain daripada teknologi. Banyak hal yang harus kita pikirkan di samping dengan adanya kemajuan teknologi. Contohnya, kalian harus beraktivitas menuntut ilmu. Kalian harus berdoa kepada orang tua, harus beribadah dan lain sebagainya. Jangan terlalu pengen dimanja oleh kecerdasan artifisial. Ya, walaupun HP kalian sudah canggih, teknologi di rumah kalian sudah canggih, tapi tetap kita sebagai manusia harus digerakkan badan kita, otak, pemikiran, hati kita sesuai dengan fungsinya. Jangan bermalas-malasan. Itulah etika daripada pemanfaatan kecerdasan artifisial. Silakan sekarang boleh disiapkan oleh Akra. Mas ya.